Bapak Ibu semua, saya start share screen. Sudah muncul, Mbak Rin? Pak, sudah Oke, ada, sudah kita muncul. mulai kalau itu, Bapak Ibu semuanya. Kalau buat saya, thank you sebelumnya untuk Mindset Indonesia, Pak Pusta, Mbak Arin, juga Pak Andi tadi sudah mengundang saya untuk sharing gitu ya, tadi bersama rekan-rekan Bapak Ibu yang keren-keren semuanya. Kalau saya sukanya let's begin with the end of mind gitu ya. Jadi kalau ini, aduh, kok jelek banget nih screen-nya karena ini nggak pakai AI. Bapak Ibu semua, ini si Victor melakukan extra mile seperti tadi Mbak Arin sebutkan. Saya mau extra mile nih sambil nungguin sesinya, saya mau tulis. Tapi kalau pakai AI pasti itu pertanyaannya udah ada di bubble-bubble-nya semua. But poinnya nggak di situ. Poinnya saya mau membantu beberapa pertanyaan. Contohnya dari Bu Habibah, PT Borneo Edo International, tingkat kebenarannya gimana sih? Bu Habibah perlu dicek dulu. Jadi boleh dicek pakai ChatGPT, cek pakai DeepSeek, cek pakai Gemini. Nah, kita lihat tuh. Kita jadi human yang nanti akan menentukan. Kalau perusahaan rintisan apakah butuh? Butuh banget. Karena cost-nya rendah, impact-nya positif. Dari Parian, Surya Baru, paling efisien gimana gitu. Tentu paling efisien Parian yang paling tahu, karena harus sesuaikan dengan Surya Baru. Bisa audit internal, karena pengalaman saya di Astra International juga sebagai internal audit di IT gitu ya. Kalau Budiah, AI untuk rekrutmen, nanti akan terjawab Budiah. Tunggu langsung saya kasih lihat jawabannya nanti dari Budiah Hidrosil. Pak Supartono, AI untuk pendidik di kampus, pasti banget Pak. Kita membantu kampus satu kali sesi 18.500 orang kita assess. Langsung nanti kita tahu mappingnya bagusnya kemana. Bahkan kita koneksikan langsung dapat kerjanya, Pak Supartono. Itu bisa dilakukan. Pak Gordon Bangasi, seberapa besar manfaat dan dampak? Apakah semua bidang bisa menggunakan? Bisa. Pak Teddy mengenali bisnis, tools, dan pendekatan itu harus disesuaikan dengan Pak Teddy. Nah, untuk atas nama Samsung SMX926B di jam 9.50, teman-teman bisa lihat di kolom chatnya, ini real time. Ini jawabannya ya, rekan-rekan. Pertanyaannya teknis banget. Jadi kalau lihat ada teman-teman yang baru mulai mau belajar AI, ada yang sudah advance banget, dan mungkin bahasanya nggak paham. Jadi izin kalau saya jawab pakai bahasa bayi, pertanyaan terkait Goddard Law atau tacit knowledge dan team dynamics, ya kalau AI cuma ngejarnya angka scrap, hati-hati bisa jadi nakal. Akhirnya bukan jadi pembenaran, tapi bisa jadi barang jelek. Kalau Bapak Ibu pahami, ini gambarnya di-create oleh AI. Tapi lihat ya, saya tidak akan mau menyebut tuh angka cakep, koma, T, A, wah kata-katanya yang kurang tepat kan? Tapi inilah kalau AI tanpa adanya manusia. Tapi kalau di touch up oleh manusia, yang tadinya TA dan huruf I jadinya tapi, baru betul. Kelihatan bedanya ya, dengan human touch dan without human touch. Jadi tentunya kalau ngomong tacit knowledge ya senior and junior harus tetap ada touchingnya seperti yang tadi Pak Pusta sebutkan. Kita ngomongin dari sisi mindset transfer knowledge di situ. Dan akhirnya tim manusia, robot, dan AI bisa kerja bareng. Dan AI bukan bos. Jadi jangan apa-apa nanya AI akhirnya kita kehilangan kreativitas. No. Tapi kita gunakan AI agar lebih efektif dan efisien. So, perkenalkan juga kami dari Dream Action, kita Integrated Human Capital Solution, kita kurang lebih sudah 9 menuju 10 tahun, kita wakilin Indonesia ketika COVID, we are the only one yang membantu Indonesia penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Karena Indonesia nggak punya teknologi yang lain selain Dream Action, gitu ya. Dengan kita punya, lalu kita tahun lalu bersama Pak Presiden, Menteri-Menteri, kita ke Jerman, kita bawa teknologi ini, dan ini purely made in Indonesia, bukan beli dari luar dan dijual lagi ke Indonesia, tapi purely made in Indonesia dengan tim psikolog dan IT di belakangnya. Jadi tim kami. Jadi ini gambarannya, rekan-rekan sekalian. Buat bahasa baiknya, ini kita memproses yang tadinya 2 bulan, jadi 2 minggu, 2 jam, 20 menit, langsung 2 menit. Yang tadinya menumpuk, langsung beres. Tapi hati-hati juga. Kalau ngomongin rekrutmen, zaman sekarang mungkin teman-teman juga ngalamin, yang tadinya probation 3 bulan, sekarang kalau dari klien kita 30 menit nyampe kantor, Bapak Ibu. Aduh, kayaknya nggak cocok nih. Nah, itu kita bantu untuk solve. Jangan sebagai HR, saya paham banget. Aduh, kayaknya mau muntah darah ya. Udah melewati proses rekrutmen yang begitu jelimetnya, kadang dipanggil nggak datang gitu kan. Masih ngalamin hal seperti itu juga. Why? Karena ujungnya cost, scope, sama time. Ujung-ujungnya ngomongin AI, kembali brainnya tetap ada di kita. Gimana biar kualitasnya tinggi, budget collaboration Bapak Ibu. Karena paham, HR itu udah pasti yang bagian kalau buat ngencengin ikat pinggang ya HR. Nah, kita mau HR jadi profit center. Gimana caranya? Ini yang nanti kita mau sharing hari ini dari saya di waktu yang singkat ya. Yang pasti yang ini bisa saya janjikan, bisa diaplikasikan ke UMKM, baik yang rintisan sekalipun,
AI 101 kita bahas pakai bahasa baik. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom chat. Kita realistis, optimis, cepat, dan action. Jadi memang seizin kata-katanya cukup cepat. Mungkin ada beberapa bapak ibu yang sambil kerja nggak melihat, tapi tetap bisa dapat capture. Tapi kalau bisa lihat, tampilannya pasti akan lebih powerful. Karena time, cost, sama scope ini tarik menarik. Biar kualitinya bagus, tentu jawabannya adalah AI. Jadi kalau dibilang, jadi HR bisa ngapain? Anda bisa bikin seperti ini. Ngingetin terkait core values di perusahaan Anda. Karena untuk Gen Z, untuk teman-teman, kalau dibikin selebaran bentuk HVS dan teks, udah nggak familiar. Nah, coba lihat screen-nya. Ini bisa dibuat, Bapak Ibu. Yang penting, action. Nanti cara buatnya, kita bisa ngobrol lebih lanjut setelah ini. Ya, ini yang kami lakukan, kita gali sedalam-dalamnya. Jadi datanya big, it's a big data. Kita otomatisasi, kita gunakan AI untuk bisa mengenal orang itu seperti apa sih. Dia bisa Benar, jadi Bang. seperti apa ke depannya. Orang ini jujur atau enggak. Orang ini akan ada prediksi apakah dia akan melakukan tindakan kriminal atau tidak. Hal-hal seperti itu. Kita Benar, bisa Bang. compare satu dengan yang lain by numbers. Jadi Iya. enggak lagi enggak lagi subjektif, tapi objektif. Kita Jadi play-nya bandingin seperti dengan main game. membuat. Mungkin ada Bapak yang bocor, boleh di-mute. Atau rekan-rekan dari Mindset boleh bantu di-mute terlebih dahulu. Thank you. Nah, cukup main game, jawab pertanyaan, dan don't worry ini bahasa Inggris karena kita Indonesia going global, tapi bahasa Indonesia tetap yang utama. Hello, distinguished leaders, future partners, and innovators. My name is Victor Osman, CEO of Dream Action, proudly representing Indonesia in this BRICS forum. Jadi beberapa hari yang lalu saya baru balik dari China, wakil Indonesia di BRICS. Kalau yang tadi Bapak Ibu lihat videonya, itu bukan saya. Itu Victor AI. Jadi sampai ke tahap itu Bapak Ibu sekalian. Kalau mungkin bisa gunakan imajinasi, bisa dipakai buat apa, autonomous jadi seperti apa, menjelaskan bagaimana, itu bisa dilakukan. And that's Dream Action. Thank you tadi Mbak Arin sudah menjelaskan sekian. Jadi saya sempat tinggal di Indonesia, Australia, Singapura, dan Dream Action punya cabang di Korea juga. Mau diambil sama Korea, tapi Garuda di dadaku tetap untuk Indonesia. Dengan mindset Indonesia ya tentunya. Nah ini kalau saya boleh perkenalkan diri lebih lanjut ke saya pribadi, ini kekuatan saya, Strength 360 saya. Kita gunakan Principle of Force, Vision, Optimize, dan Structure. Kekuatan saya itu di thought empowerment. Tapi saya minus di meticulous sama managing. That's why saya butuh tim. Mau tidak mau saya punya tim PA yang thank you so much, I'm so grateful with them, yang selalu mensupport saya. Biar apa? Dari dream jadi action. Jadi nggak cuma inspiring, tapi problem solving kita bisa lihat blind spotnya kita apa. Buat saya, blind spot saya itu ketika kalau kita lihat di connecting relationship weakness saya blind spot. Saya ketemu orang baru, I'm so happy, tapi menjaga hubungan yang baik, halo apa kabar? Nah, saya punya blind spot di sana. Itulah teamwork dibutuhkan, teamwork bekerja di sana. Jadi kita bisa lihat weakness, setelah tahu actionnya apa. Kadang cuma lakukan cek, assessment, bahkan nggak valid, nextnya apa? Nah nextnya tentu harus di training gitu kan ya. Di training dengan tepat, di coaching dengan tepat, dan akhirnya bisa dapat hasilnya. Nah ini buat teman-teman nanti kita lanjutkan. So kita masuk ke topiknya reinventing HR. Beyond hiring, automation, big data, and AI to build strategic human capital. Kalau saya boleh share, mau kasih support Mindset Indonesia khusus buat hari ini, Strength 360 1 juta, tapi untuk 5 orang cukup 2 juta. Tapi nanti ya, di akhir. Hanya untuk sesi berlangsung dan hari ini. Nah, kita lihat gambarannya sedikit, Bapak Ibu sekalian. Ini double pressure di Indonesia. PHK melonjak 4 hari yang lalu, jadi ini updated. Detik.com bilang mau 45 ribu orang dari Januari sampai Agustus yang kedaftar. Yang nggak kedaftar, more than that. Lulusan-lulusan yang baru lulus, kita juga sudah tahu. Isunya apa sih? Tadi ya, Bapak Ibu, kita sebagai orang HR, rekrutmen lambat, screening nggak akurat, turnover tinggi. Ah, saya udah tes begini, begini, begini tuh, udah di screening pakai ini, AI, katanya ChatGPT, segala macam, Gemini, kita udah masukin. Hati-hati bridge data juga. Yang kedua, apakah efektif, efisien kalau tidak tepat toolsnya, gitu ya. Itu juga menjadikan AI itu jadi serba, tadi ya disebutkan, saturated, menjadi overclaim gitu. Perusahaan udah pakai AI belum? Sudah. Sudah aja pakai ChatGPT, dianggap pakai AI. Tidak salah, tapi in what level sebenarnya. Bisa membantu teman-teman
akhirnya ekonomi kita terbantu. Tapi kondisi ya harus melek ya. Inflasi, pengangguran, pertumbuhan GDP lagi semuanya levelnya challenging. Kita masih menunggu pembukaan 19 juta lapangan kerja yang belum sepenuhnya terbuka. Ya, hopefully dengan perombakan dan segala macamnya jadi lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Dari sisi workforce, PHK naik. Bayangin 40.000 pekerja terdampak, manufacture turun. Jadi kalau tadi ngomong shop floor, nah itu bahasa manufacture Bapak Ibu di pabrik. Nah, adopsi di AI naik 47% year on year. Tapi ini berarti ya itu ChatGPT bahasanya. 28 perusahaan sudah pakai. Mungkin sudah pakainya ya ChatGPT, Gemini, DeepSeek gitu kan. Nah, 85 perusahaan, 85% anggap AI penting, tapi belum siap secara infrastruktur dan talenta. Ini menjadi tantangan ke depannya. Problemnya fresh graduate mismatch. Tadi ya pertanyaan dari Bapak, gimana untuk kalau di bidang pendidikan? Nah, mismatch, nggak cocok. Akhirnya nggak terserap. Yang udah sekolah 4 tahunan gitu. HR manager dan director biaya tinggi. Training, nama turnover-nya tinggi dan cepat ya. HR kewalahan, business owner kehilangan momentum karena talent shortage. Jadi kalau kita sedikit review HR dan human capital, ini gambarannya. Tidak perlu kita bahas lebih dalam, tapi goalnya adalah bukan berarti kita mendebatkan, jadi kita harus HR atau human capital. Goalnya kita mau sama-sama jadi business enabler. Nggak perlu pusingin HR or HC, maunya proses lambat jadi cepat, biar momentum nggak hilang. Maunya semuanya fit, biar biar nggak ada turnover, biaya rendah. Dan maunya ada data, biar HR nggak hanya reaktif, tapi HR bisa jadi strategik. HR bisa jadi transformasi untuk pengembangan dan strategi. Jadi value driver. Kalau kita lihat di sini mindsetnya, manusia itu dianggap sebagai investasi. Fokus ke talent development, performance optimization, succession planning, training. Nah, gimana investasinya? Skill, knowledge, engagement, kasih ROI ke bisnis. Jadi HR jadi keren, jadi bahasanya bisnis banget Bapak Ibu sekalian. Pengembangan dan strategi. Biar apa? Biar nggak usah pakai Excel lagi, dokumen numpuk lagi, tinggal di sorting. Paling bagus siapa ya? Oh ini si Victor, nomor 2 John, nomor 3 Paul. Jadi kalau yang apply ada 100.000, nggak pusing. Butuh manpower planningnya berapa orang? Tentu ketika teman Bapak Ibu sekalian HR presentasi maunya helikopter view, gambaran besar, sudah bisa menggunakan AI. Kalau mau lihat lebih deep lagi, lebih dalam lagi, bisa lihat untuk pengembangan strategi ke depannya. Jadi nggak hanya training, sekedar training, akhir-akhir tahun ini lagi mau training, tapi harus dicek dulu butuh training apa. Nah, kami memang dari Dream Action, kita provide untuk bisa melihat hal tersebut. Seperti kalau saya melihat HR itu kayak airport control tower. Kita lihat, HR itu mesti bisa lihat, wah ini jangan sampai pesawat saling tabrakan nih. Ini jadwalnya mana nih? Penumpang kita bayangkan jadi job seeker, perusahaan maskapai sebagai perusahaannya, radarnya ini yang kayak di screen ini sebagai big datanya. Jadi apa? AI dashboard, radar yang modern, tahu fit score-nya dan AI screening-nya. Jadi tahu orang ini cocok gak ya? Mapping-nya tepat gak ya? Digunakan dengan AI. Nah, jadi kalau ngomong langkah praktis, mulai dari staff sampai CHRO, ya staff HR nggak usah pusing lagi. Aduh, diminta udah mana nih orangnya, mana talentnya, udah ditunggu untuk sama user gitu kan. Don't worry, mau hari ini 10, mau hari ini 5 sudah bisa. HR manager, ketika decision, cek untuk fit score job fitnya. HR director, dashboardnya tadi kelihatan. CHRO, oke, DSS, data support decision making system. Jadi segala keputusan based on data. Tentu datanya harus banyak ya, makanya big data. Kalau di Dream Action kita ngecek psikologi orang, itu datanya tuh banyak banget. That's why kita gunakan AI dan akhirnya otomasi di awalnya tentu. Jadi kalau kita ngomong wrap up, Bapak Ibu sekalian, dari gambaran yang sudah ada di depan itu, kita mau ngomong fakta yang ada di lapangan apa sih? Faktanya ya PHK, mismatch yang nyata. Peluangnya banyak, otomatisasi. Jadi kalau ngomongin AI, awal-awal cek dulu sekarang bisnis proses di perusahaan saya seperti apa ya. Kita mau bahas Odi, boleh. Bisnis proses saya seperti apa? Turunin ke jobnya, turunin ke KPI-nya. Turunin lagi, nanti mungkin mau pakai Objective Key Result, OKR, boleh.
Nah, proses-proses yang tadinya masih manual, masih menggunakan paper and pencil, atau Bapak Ibu masih pakai akses gambar pohon, masih akses gambar orang, boleh iseng pakai Google, Baum Wartek yang saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, itu calon-calon yang Bapak Ibu mau rekrut, mereka juga tahu. Karena mereka juga dibantu AI. Pertanyaannya apakah masih relevan menggunakan hal seperti itu ya mereka bisa nyontek satu sama lain bahkan hanya sama Google. Otomatisasilah, hilangkan hal tersebut, otomatisasi beres, baru ngumpulin banyak data-data tersebut menjadi sebuah big data yang tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan pembicara sebelumnya yang keren-keren banget. Baru setelah punya big data, pusing. Aduh, ini datanya banyak banget. Kita mau kemanain ya? Kita bisa pakai untuk apa? Nah, HR di sini go to the next level. Jadi bisnis partner, bisa ngobrol sama si level, sama CEO. Itulah seharusnya HR terjadi di leher. Waktu saya di audit, tim audit Astra International, tim audit di leher. HR harusnya juga di leher. Pengembangan perusahaan ke depan cek dulu orangnya bisa nggak nih? Power kita ada nggak nih dari sisi human? Yes, beberapa sekarang mulai digantikan AI agent. Jadi Bapak Ibu saya perkenalkan kata-kata tersebut AI agent. Jadi kita rekrut nggak orang lagi, rekrut HR. Hal-hal yang bersifat bongkit administratif sudah dihandle sama AI agent. 24 jam kerjanya kagak komen, kagak komplain, nggak drama. Tapi tetap orang dibutuhkan. Untuk apa? Secara mindset nomor tiganya. Karena mindsetnya itu amat sangat penting untuk kita bisa menggunakan apa yang tadi sudah diotomatisasi, ada big data, ada AI, what's next? Buat jadi profit center. Jadi HR tidak melulu kalau setiap kali ada ekonomi saat ini lagi tidak baik-baik saja, dibilang, oke, cut orang, PHK. Aduh, saya paham banget ya. Jadi HR kan nggak enak banget ya untuk harus melakukan hal tersebut gitu loh. Harus. Ya mungkin kalau di levelnya si level lebih enteng karena yang mengeksekusi bukan mereka tapi HR gitu loh. Yang harus ketemu dengan tim mohon maaf dengan kondisi seperti ini. Nah maunya mindsetnya diubah HR itu jadi profit center. Saya datengin orang yang tepat, saya learning and development dengan tepat, orang ini memberikan omset yang baik, kinerjanya bagus, nggak hanya potensinya bagus, kompetensinya bagus, bisa jadi human capital partner untuk di perusahaan. Solusinya, of course, ini keadaan yang terjadi tadi di awal saya sempat ngomong, banyak PHK di mana-mana. Tapi perusahaan termasuk Bapak Ibu pasti tetap masih buka job opening. Bukankah itu sebuah kontradiktif gitu ya? Tapi ini fakta yang terjadi. Mismatch-nya ini terjadi. Nah, kita mau butuh AI yang memang reliable, valid, dan prediktif ada di tengah-tengah. Buat saya, tentu saya nggak mau bilang dari sisi Dream Action, tapi yes, we are the only one yang bisa untuk implement itu. Memang minusnya marketing kita secara cost-nya kecil. Jadi kita nggak bisa tuh gembar-gembor promosi di mana-mana. Tapi di kesempatan kali ini saya mau tampilkan, Bapak Ibu boleh pakai manapun juga, learning prosesnya bisa panjang, tadi inget triangle-nya ya, time-nya bisa panjang, tapi kalau butuh yang cepat, cost-nya yang rendah, juga quality-nya bagus, scope-nya juga sesuai, feel free. Kita bisa ngobrol lebih lanjut, agar jadi action. Kalau Bapak Ibu nanti mau tahu, bisa ke strength360.id, nanti paling bawah tulis nama, email segala macam, nanti akan dapat yang tadi itu ya, yang special price, 50% off, khusus buat hari ini di acara Mindset Indonesia. Jadi gambarannya seperti itu. Bapak Ibu sekalian, thank you. Saya rasa time-nya pas di 20 menit. Hopefully ada pertanyaan lagi, kita bisa diskusi lebih lanjut. Saya kembalikan ke Mbak Arin. Terima kasih.